Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana cara menentukan sifat bayangan dari cermin cembung dan cermin cekung. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu bagaimana bentuk dari cermin cekung dan bagaimana bentuk dari cermin cembung. Gambar yang di sebelah kiri ini adalah gambar dari cermin cembung. Kemudian yang di kanan ini adalah cermin cekung. Kok kelihatannya sama? Ya memang sama, tetapi arah depan belakangnya yang membedakannya. Kalau dia cembung, depannya adalah yang ini. Ini adalah depan. Otomatis yang di sini adalah belakangnya. Tetapi kalau cermin cekung, ini adalah depannya, sedangkan ini adalah belakangnya. Itu aja yang membedakannya. Kemudian di cermin cekung dan cermin cembung, untuk menentukan bayangannya itu perlu sekali tentang penentuan ruang. Dimana nanti kalau dia cermin cembung, depannya ini adalah ruang 4, kemudian antara cermin ke fokusnya itu adalah ruang 1, antara fokus ke jari-jari itulah ruang 2, dan jari-jari seterusnya itu adalah ruang 3. Kemudian kalau dia cekung, itu belakangnya itu adalah 4, kemudian antara cermin ke fokus itu adalah ruang 1, fokus ke jari-jari itulah ruang 2, ruang jari-jari ke sampai hingga itu adalah ruang ketiganya, dimana nanti R adalah 2 kali F, atau F sama dengan setengah dari R. Cara menentukan sifat bayangan, yang pertama adalah jumlah nomor ruang benda dan ruang bayangan itu selalu 5. Makanya tadi kenapa kita di penggambaran cermin cembung dan cermin cekung itu kita menggambarkan ruang antara 1 sampai 4 tadi. Ini disinilah fungsinya. Karena nanti antara ruang dari benda dan ruang dari bayangan itu harus selalu jumlahnya adalah 5. Misalkan kalau dia nanti adalah bendanya di ruang 4, maka bayangannya adalah di ruang 1, karena 4 ditambah 1 adalah 5. Kemudian misalkan nanti dia adalah bendanya di ruang 2, maka bayangannya ada di ruang 3. Kenapa? Karena harus berjumlah 5. Kemudian setiap benda yang nyata dan tegak, maka jika bayangannya terletak di depan cermin, maka bayangannya adalah nyata dan terbalik. Perhatikan, kalau dia di depan cermin, yang berubah cuma tegaknya saja menjadi terbalik, sedangkan nyatanya tetap. Kalau dia adalah bayangan terletak di belakang cermin, maka kalau dia di belakang berarti dia adalah sifatnya adalah maya, yang semula nyata menjadi maya, kemudian tegaknya yang tetap. Oke. Jadi kalau dia nanti di depan, yang berubah adalah antara tegak menjadi terbalik, sedangkan kalau dia ada di belakang cermin bayangannya ya, maka sifatnya adalah nanti yang nyata berubah jadi maya. Kemudian nanti jika nomor ruangnya adalah lebih besar daripada nomor ruang bayangannya, atau dengan kata lain nomor ruang bayangannya lebih kecil daripada ruang bendanya, maka bayangannya adalah kecil. Kalau nomor ruang bayangannya lebih besar daripada ruang bendanya, maka dia adalah bayangannya diperbesar. Contoh yang pertama, benda setinggi 90 cm berada sejauh 150 cm di depan cermin cembung. Jika jari-jarinya adalah 60 cm, tentukan sifat bayangan. Oke, yang pertama adalah kita harus membuat gambar cermin. Ada
fokusnya, ada jari-jarinya, kemudian kita tentukan ruangnya. Di sini 4, di sini 1, 2, dan 3. Karena ini adalah cermin cembung, maka di ruang 4 ini adalah depannya. Kemudian di sini adalah belakang. Kemudian bendanya di depan cermin, berarti bendanya di ruang 4 sejauh 150, berarti di sini bendanya. Karena bendanya di ruang 4, agar dia bertotal 5, maka bayangannya itu berada di ruang 1 atau berada di belakang cermin. Karena dia di belakang cermin, maka sifatnya adalah maya dan tegak. Selanjutnya adalah karena bayangannya lebih kecil daripada benda, tadi 4 dengan 1. Karena bayangannya lebih kecil daripada bendanya, maka dia diperkecil. Soal yang kedua. Benda setinggi 90 cm berada sejauh 40 cm di belakang cermin cembung. Jika R adalah 60 cm, tentukan sifat bayangan. Langkah yang pertama adalah kita harus buat cermin, gambar cerminnya. Di ruang 4, kemudian ada F, ada R, ruang 1, ruang 2, ruang 3. Kemudian dia adalah di karena ini adalah cermin cembung, berarti ini depan, ini adalah belakang. Karena dia berada di belakang cermin, maka kita nggak bisa tahu apakah dia ruang 1, di ruang 2, atau di ruang 3. Maka kita akan cek melalui jari-jarinya. Karena jari-jarinya di 60, maka fokusnya adalah setengah dari jari-jari, berarti ini adalah 30. Kemudian benda di 40, berarti dia di sini. Berarti dia di ruang kedua. Karena dia di ruang 2, agar menjadi 5, maka bayangannya adalah di 3. Berarti dia berada di belakang cermin. Karena dia di belakang, maka sifatnya adalah maya dan tegak. Selanjutnya, antara 2 dan 3. Bayangannya itu lebih besar daripada tempat bendanya. Maka karena dia lebih besar ruang bayangannya, maka dia adalah diperbesar. Benda setinggi 90 cm berada sejauh 20 cm di depan cermin cekung. Jika R adalah 60 cm, tentukan sifat bayangannya. Yang pertama adalah kita harus buat gambar cerminnya, kemudian F, R, berarti di sini ruang 4, ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Kemudian karena dia adalah cermin cekung, berarti di sini adalah belakang, di sini adalah depannya. Sekarang dia berada sejauh 20 cm di depan cermin. Lah, kalau dia di depan cermin cekung, berarti kita nggak tahu apakah dia di 1, di 2, atau di 3. Maka kita perlu bantuan jari-jarinya. Jari-jarinya adalah di 60, maka F-nya adalah 30. Kemudian dia sejauh 20 cm, berarti dia akan berada di sini. Berarti dia berada di ruang 1. Bendanya. Maka agar dia cukup 5, maka bayangannya berada di ruang 4 atau di belakang cermin. Karena dia di belakang cermin, maka sifatnya adalah maya tegak. Kemudian karena
bayangan itu berada di 4 sedangkan bendanya di 1, karena bayangannya lebih besar daripada ruang bendanya, maka dia adalah diperbesar. Benda setinggi 90 cm berada sejauh 40 cm di belakang cermin cekung. Jika R sama dengan 60 cm, tentukan sifat bayangan. Sama seperti tadi, kita harus buat cerminnya. Nanti ada F, ada R. Kemudian di sini adalah ruang 4, 1, 2, dan 3. Karena dia cermin cekung, berarti ini adalah belakang, ini adalah depan. Kemudian, karena dia bendanya di belakang sejauh 40 cm, otomatis bendanya berada di ruang 4. Karena dia di ruang 4, agar dia jadi 5, maka bayangannya adalah berada di ruang 1 atau di depan cermin. Karena dia di depan cermin, maka sifat bayangannya adalah nyata, kemudian terbalik. Kemudian bayangannya berada di 1, sedangkan bendanya berada di 4. Karena bayangannya lebih kecil daripada letak bendanya, ruang bendanya, maka dia diperkecil. Jadi sifat dari benda di soal nomor 4 ini adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.